Kalau emang dia merasa harga dirinya diinjak-injak atau disenggol apapun itu, selesaiin kemarin sebenarnya. Udah didatengin tuh sama Densu gitu loh. Jangan kayak ya. Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo tampaknya masih belum menemukan titik terang dan terus berlanjut. Beberapa waktu lalu, Farhad Abbas secara tegas menolak ajakan Denny Sumargo untuk bertarung di atas ring tinju. Farhad Abbas memilih untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Denny Sumargo melalui jalur hukum daripada melibatkan diri dalam adu fisik. Farhad Abbas mengungkapkan bahwa ia merasa khawatir jika Denny Sumargo kalah dalam pertarungan mereka. Oleh karena itu, Farhad Abbas lebih memilih menghindari duel fisik dan menanggapi perseteruan ini dengan cara yang lebih legal. Saat pertemuan dengan Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Farhad Abbas justru memilih untuk diam dan terlihat menghindar dari percakapan yang terjadi. Namun, kini Farhad Abbas berani menyatakan bahwa ia tidak takut untuk menghadapi Denny Sumargo, bahkan di atas ring tinju sekalipun. Jika mereka memang terlibat dalam pertandingan tinju, Farhad Abbas mengaku percaya diri bahwa ia bisa mengalahkan Denny Sumargo. Namun, ia tidak ingin Denny Sumargo harus menerima kekalahan. Farhad Abbas merasa bahwa dirinya sudah menang lebih dulu melalui laporannya terhadap Denny Sumargo ke pihak kepolisian yang berhubungan dengan dugaan ujaran kebencian yang disampaikan Denny Sumargo saat mengunjungi rumahnya. Farhad Abbas bersama kuasa hukumnya Krishna Murti menunjukkan bukti laporan polisi yang mereka ajukan terhadap Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini, Farhad Abbas tampaknya lebih berhati-hati dalam menghadapi Denny Sumargo dan memilih untuk menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada pihak kepolisian. Bang, kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja Bang sama Densu Bang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh, dia kalah. Kalah nanti kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin Berapa yakin, Bang? kemenangannya dari Aku udah lihat badanku. Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau di atlet juga. Oh, berani kalau di ring Saya tinju sudah berani. berkelahi dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua fighting itu seperti apa? Udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima Bang oleh Ntar kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Tadi laporannya sudah diterima. Ini aku takut sekali kamu ini. Kamu hebat banget. Kamu aja dilaporin polisi. Bang, kenapa nggak di awal pas ketemu sih Bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu Bang maksudnya? Kan dia nggak mau mau dijotos, dia ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang menurut. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya Bang? Berani ring tinju ya Bang ya? Ring tinju berani Bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi abang artinya berani? Berani ring tinju kan Bang tadi? Iya. Soalnya banyak Bang. Kalau dia mau validasi Bang, kalau dia mau validasi Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, "Pada tai kau," pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul nggak? Bang, tapi sebagai lelaki Baik-baik, tiba kita baik-baik, dia kayak, woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Bang, tapi sih Bang, harga diri sebagai laki-laki kan harusnya di ring tinju Bang. Sini, harga diri. Oh. Nanti ya, apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat itu. Oke, thank you ya. Ya intinya Bang Barat berani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masalah Agus sama Tenovi ini nggak bakalan selesai kalau masih ada setannya, masih ada kompor meleduknya. Coba pada diem. Buat Agus, Gus, mata boleh ketutup tapi hati jangan Gus. Padahal ya kalian sebagai pengacara tuh nggak usah pusingin biaya pengobatannya Agus gitu loh. Tinggal biarkan Agus diurus sama yayasannya Tenovi. Kalian sekarang malah pusing sama biaya pengobatannya Agus. Kenapa bisa begitu? Coba deh, kalian kalau mau ngebantu, cara ngebantunya yang baik dan benar. Jangankan Tenovi ya, kita sebagai netizen aja emosi ya.
asam lambung naik. Enak banget lihat kelakuan kalian. Apalagi lihat sifatnya si Agus itu yang nggak tahu terima kasih, sumpah. Yang saya garis bawahi cuman Orgil yang datang ke rumah saya. Dari awal Densu itu diam, yang nyinyir itu Anda. Giliran 3 huruf TAE itu langsung kebakaran jenggot. TAE adalah sistem untuk mewakili istilah baru dengan jelas. TAE merupakan pendekatan untuk mengubah pengalaman menjadi kata-kata. TAE juga dapat merujuk pada embolisasi transarteri, yaitu pengobatan untuk tumor neurodoktrin NET yang telah menyebar ke hati. Embolisasi transarteri dilakukan dengan menghalangi suplai darah ke hati menggunakan zat seperti gel atau manik-manik kecil. TAE adalah bahasa yang digunakan untuk sebagian besar penduduk Tanah Luhur, Sulawesi Selatan. Bahasa TAE termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Denny Sumargo lahir 11 Oktober 1981, usia 43 tahun, Makassar. Pasangan Olivia Alia, orang tua Meske Nasaruddin Caniago, punya anak 1, tinggi badan 1,8 m, lahir 11 Oktober 1981, umur 43, ujung pandang Sekarang, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kalau TAE tidak ada dasar hukumnya untuk dilanjutkan ke proses hukum, kecuali Densu ngomongnya TAI. Kalau hajar adalah sebuah tindakan yang mengancam seseorang, sekalipun hajar dialibikan bahwa itu adalah merupakan singkatan dari sesuatu, tetapi di tempat mana harus kata hajar yang penuh dengan singkatan itu dikeluarkan. Kalau hajar punya singkatan, bisa saja Denny Sumargo pun beralibi TAE adalah sebuah singkatan. Misalnya terobosan anak ekonomi, bisa saja. Peringatan buat semuanya, jangan lupa Novi sama Denny Sumargo itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk Agus. Kalau saya menjadi Agus, saya akan tarik surat kuasa dari pengacara itu untuk tidak mengurus saya lagi. Karena kenapa? 2 orang perpanjangan tangan Tuhan ini sudah dilaporkan sama pengacara itu. Ini tentang apa? Tentang pengacara Farhad Abbas. Jadi kalau Denny Sumargo itu datang ke rumahnya Farhad Abbas karena Farhad Abbas pernah bilang kalau mau menghajar Densu gitu loh ya, kalau ngomong kasar atau apa dia mau menghajar ya, didatengin lah sama Densu. Ternyata pas udah didatengin ya ternyata seperti nggak ada apa-apa. Farhad juga baik-baik aja, Densu pun juga udah bilang nggak akan menuntut gitu loh. Dan aku pikir sudah selesai ya kan, sudah selesai lah, orang sudah baik-baik gitu. Dan ternyata kok ya beda gitu loh. Sekarang ini malah Farhad Abbas menuntut Denny Sumargo untuk minta maaf kepadanya karena dia sudah datang ke rumahnya gitu. Dia merasa nggak suka Densu datang ke rumahnya dan menuntut Densu untuk minta maaf. Ini gimana sih sebenarnya ya? Kemarin ada Densu diem-diem aja, terus kayak yang udah nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang begitu Densunya itu udah udah selesai gitu, dianggap selesai, dia minta Densu untuk minta maaf. Terus kemudian dia akan melaporkan Densu kalau dalam 3 kali 24 jam Densu tidak minta maaf. Nggak perlu datang tapi yang penting melakukan meminta maaf. Ini gimana sih? Nggak kelar-kelar sih ya. Aduh, kayak yang nggak ada kerjaan gitu ya. Biasanya kalau orang yang seperti ini tuh nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan. Jadi dia sibuk dengan hal-hal yang nggak penting seperti ini. Kalau yang orang sibuk punya pekerjaan, dia nggak akan ada waktu untuk ngurusin hal-hal yang seperti ini gitu loh. Dia akan sibuk cari duit atau sibuk kerja gitu. Nggak malah kayak gini gitu loh. Dan harusnya kemarin dikelirkan aja waktu Densu datang ke rumahnya, diselesaikan. Nggak terima atau kemudian marah atau apapun itu, selesaikan aja, kan udah didatengin tuh ke rumahnya. Kenapa nunggu Densu balik, terus kemudian kenapa sekarang itu baru ngomong macam-macam, baru menuntut Densu untuk minta maaf. Kalau nggak mau dilaporkan ke polisian, nggak capek apa bolak-balik ngelaporin orang ke polisian. Belum tentu juga diterima gitu loh laporannya gitu ya. Aku sih nggak ngerti tentang hukum, tapi di sini itu menurut aku ya rada lucu aja nih ya. Farhad Abbas ini agak lucu gitu loh. Ini Farhad Abbas apa nggak punya kesibukan lain gitu loh ya. Kalau emang dia merasa harga dirinya diinjak-injak atau disenggol apapun itu, selesaiin kemarin sebenarnya. Udah didatengin tuh sama Densu gitu loh. Jangan kayak yang iya terus kemudian begitu Denny Sumargo udah bilang saya tidak menuntut, gantian dia merasa harga dirinya diinjak-injak atau apa, terus kemudian dia menuntut permintaan maaf
maaf Denny Sumargo, dan kalau nggak minta maaf mau dilaporkan ke polisi atau gimana, nggak ngerti gitu. Aduh, nggak capek apa ya kayak gitu ya? Capek loh, beneran capek. Masih banyak hal lain yang bisa diurusin daripada bolak-balik bikin laporan. Masa berita yang seliweran itu Agus, terus kemudian Farhad Abbas. Aduh, jadi ini drama panjang ini nggak kelar-kelar. Udah selesai begini, mau menuntut gini, ini lagi. Waduh, kayaknya di beranda itu munculnya Farhad Abbas terus nih dengan kasus yang nggak kelar-kelar. Ya, si Denny melabrak si Farhad dan si Farhad melaporkan ke polisi ya. Tadinya gue malas bahas sih, tapi karena udah viral kita bahas aja langsung ya. Ya, menurut gue ya, buat si Denny, ya Allah, lu ini kayak gak ada kerjaan banget ngelabrak orang begitu, gitu ya kan. Kayak public figure gak ada kerjaan, itu terlalu receh sih. Itu menjatuhkan harga diri justru. Kalau lu elegan, pingin ngebalas, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita sesama artis, terus kita ejek-ejekan, kalau selama dia cuma dari media sosial, balasnya juga dari media sosial. Jangan lu labrak-labrak, kecuali kalau lu rakyat jelita, ya orang biasa ngelabrak gitu nggak apa-apa. Dulu gue juga pernah ngelabrak orang, tapi gue belum terkenal. Kalau sekarang kan gue udah terkenal ya. Satu Indonesia muka gue di mana-mana menyebutkan nama Satria Mulia Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini, di mana-mana mukanya ada. Tuh, gue walaupun gue ke mall kelas A kemarin Kak Satria, orang kan kalau ketemu ya buktinya apa? Buktinya kalian juga kalau ketemu gue di jalan pasti, ih Satria Mulia gitu. Di mall itu di mall-mall kelas A Jakarta loh, orang masih kenal gue loh ya. Kalau mall-mall Jelita wajar lah orang kenal gue. Tapi ini mall-mall kelas A, orang masih nyapa Kak Satria. Orang tuh kalau liker ketemu gue, pasti dia itu minta foto. Kalau netral, dia diam atau Kak Satria. Kalau dia hater baru dia tertekan batin. Nah, ini ya gue bilang dulu ya, itu si Jeffrey tuh masih dipegang sama dia. Dulu manajernya si Jeffrey ya ngata-ngatain aku, ku labrak langsung ke kontrakannya, ku tendang pintu sampai bolong. RT RW, aku orang gila cuy ya. Jadi kalian jangan bilang sebut nama. Kalau kita tidak nyebut nama itu hanya untuk menghindari hukum. Tapi kalau face to face, aku ngamuk. Woi, gue gak ada takutnya orangnya dari kecil. Orang tua aja gue lawan dulu dari kecil. Itu sifat gue. Nah, itu dia masih megang Jeffrey tuh. Kulabrak, tapi kalau sekarang ketemunya biasa aja, udah baik-baik aja sih gitu. Nah, ngapain lu ngelabrak? Ya itulah artis lokal, artis yang cuma terkenal satu negara, ngejob di sini doang, yang kenal cuman Raya Jelita di Kampung dan Jodimato. Keluar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia. Ya memang entertainment kita ini yang katanya prestasi berbakat pun ya gampangan, yang orang-orang kampung juga bisa begitu. Yang sensasi ya memang sensasi yang kalian tonton huru-hara gitu. Jadi mau gimana lagi? Tapi si Farhad kalau sampai lapor polisi tuh, lawyer terlalu gimana, nggak punya wibawa kalau menurut gue sih. Ya, tapi kita nggak boleh baper juga. Siapa tahu tuh settingan kan mereka supaya untuk mempertahankan namanya dilirik dan dibahas di media sosial, di infotainment, mereka buat lah begitu. Kita kan nggak tahu di belakang layar mereka ada perjanjian. Tapi kalau itu benar, ya Allah, itu si Denny sampai bawa-bawa suku. Gua rasa semua suku kalau misalnya marah juga akan lantang untuk mengekspresikan dirinya, nggak suku lu doang gitu. Jadi terlalu receh sih si Denny itu ngelabrak orang.